Dalam sebuah siaran live streaming, seorang YouTuber diduga memanfaatkan anak di bawah umur untuk promosikan produk liquid vape. Apakah ini dapat dikatakan sebagai sebuah aksi spontan dalam siaran live atau minimnya pengetahuan seorang YouTuber atas larangan memanfaatkan anak di bawah umur? Bagaimana pula antisipasi yang harus disiapkan terhadap aksi serupa dari influencer agar tidak menggampangkan eksploitasi anak? Kami akan membahasnya lebih dalam pemirsa dengan Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI. Selamat siang, Mas Putra. Selamat siang, Mas. Baik, Mas Putra, begitu kasus promosi vape melibatkan anak oleh Big Boy ini viral, langkah taktis apa yang sudah langsung diambil oleh KPAI untuk merespon situasi darurat ini? Ya, pertama kami karena sudah dilaporkan juga baik ke KPAI maupun ke Polda ya. Untuk ke KPAI kami sudah melakukan kajian ya terkait dugaan pelanggaran video yang berdarah luas ini gitu ya. Dan hasil kajian ini nanti siang ya, kami juga akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Metro ya terkait dugaan pelanggaran undang-undang ya, terutama undang-undang perlindungan anak gitu ya, undang-undang kesehatan dan termasuk juga PP 28 ya. Jadi secara jangka pendek ya tentu kami mendorong agar apakah ada dugaan ya pelanggaran terkait iklan zat adiktif ya yang mengajak anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak untuk melakukan pendampingan gitu ya atau asesmen kepada Ananda, dan itu sudah dilakukan dan kami juga sedang menunggu hasilnya seperti apa ya, karena bagaimanapun juga pemberitaan yang begitu luas wajah anak yang terpublikasi ya tentu akan berdampak kepada tumbuh kembang anak dan termasuk juga psikologi anak ya. Jangan sampai misalnya situasi ini mereka di stigma gitu ya, atau muncul misalnya normalisasi terkait produk vape ya yang membahayakan anak-anak. Nah, yang ketiga tentu jangka panjang kami terus berkoordinasi dengan Komdigi dan Kementerian Kesehatan agar Undang-Undang Kesehatan PP 28 tahun 2024 ini memang betul-betul efektif ya. Tentu kasus ini adalah pintu masuk bagi kita untuk memastikan agar pelindungan anak di ranah daring itu memang betul-betul bisa terlindungi secara baik gitu, Mas. Baik, Mas Jasra, ini sebelum lebih jauh, apakah dari KPAI sudah meminta klarifikasi begitu ya secara langsung kepada pihak-pihak terkait termasuk dari orang tua anak mungkin dan juga dari manajemen kreator konten yang saat ini tengah viral, Mas Jasra? Iya, jadi secara spontan yang bersangkutan itu kan datang ke kami gitu ya, beberapa hari situasi sekitar 2 atau 3 hari ya setelah viral itu gitu ya. Nah, namun diterima di bagian pengaduan dan yang bersangkutan juga menyampaikan klarifikasi ya dan juga permohon maaf gitu ya, dan juga ada foto-foto anak ya di mana ada perdamaian antara konten kreator ini dengan anak gitu ya. Nah, namun kami dalam konteks ini terus mendalami gitu ya terkait dugaan pelanggaran hak anaknya gitu ya, dan termasuk juga melakukan koordinasi dengan penyidik Polda Metro Jaya. Nah, secara SOP Mas tentu kami terus lanjuti dan termasuk juga memanggil yang bersangkutan gitu ya. Ini sedang kami siapkan pemanggilan itu, dan secara paralel juga kami juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak terutama di Jakarta Selatan ya untuk melakukan pendampingan kepada 8 ananda ya yang ada di video tersebut gitu, Mas. Oke, Mas Jasra, ini selain dengan kepolisian, langkah advokasi apa yang sekiranya sudah dilakukan oleh KPAI, mungkin juga terhadap dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital terkait dengan platform media sosial yang nampaknya sampai dengan saat ini semakin besar exposure terutama bagi anak-anak di bawah umur? Iya, memang kalau kita lihat industri tembakau ya, memang beralih model pengiklanannya melalui media sosial ya, terutama menyasar anak-anak gitu ya. Karena kami mengerti dan memahami
sebuah industri tanpa ada pelanggan baru ya tentu akan sulit bertahan ya. Nah, kami menduga ada unsur kesengajaan mengarah ke sana. Namun dalam kasus ini tentu kami akan tunggu ya dari hasil penyelidikan kepolisian gitu ya, apakah dugaan pelanggaran misalnya eksploitasi ekonomi gitu ya, atau ada kasus unsur-unsur lain ya yang tentu terkait pelanggaran anak-anaknya. Nah kemudian kedua untuk ke depan ya tentu kami mengimbau pada netizen, influencer dan tokoh-tokoh konten kreator ya untuk tidak melibatkan anak dalam iklan-iklan yang membahayakan ya, zat adiktif seperti vape ini gitu ya. Karena kita sudah memiliki Undang-Undang Kesehatan dan PP 28 tahun 2024 sangat tegas ya larangan iklan bagi yang berusia sampai usia 21 tahun ya, iklan, promosi dan termasuk juga penjualan gitu ya. Yeah. Nah saya kira ini tentu menjadi tantangan kami ya, tantangan kita gitu ya. Betapa algoritma ini tentu harus dipastikan ya, bagaimana perlindungan anak di ranah daring ini memang betul-betul bisa dihadirkan ya, terutama tentu Komdigi saya lihat ada upaya-upaya yang sangat serius ya untuk memastikan ya, misalnya soal implementasi PP Tunas gitu ya, memastikan anak-anak usia 16 tahun ke bawah ya itu tidak terpapar dengan media-media sosial yang berisiko tinggi gitu ya. Dan termasuk juga terkait barang zat adiktif ya seperti rokok dan rokok elektronik ini, Mas. Ya, Mas Jasra, ini kan sangat memprihatinkan ya dengan perkembangan teknologi yang ada begitu ya. Tapi di sisi lain ini dampaknya bagi anak-anak ini juga sangat membahayakan. Dari temuan kasus ini, langkah pengawasan berkala apa yang mungkin sudah atau sedang dilakukan untuk bisa memperketat adanya keberadaan dari anak-anak ini yang dilakukan KPAI, terutama dalam mencegah eksploitasi serupa di ruang digital? Iya, karena Indonesia sudah memiliki kebijakan terkait pembatasan ya di PP Tunas ya, di mana anak-anak usia 16 tahun ke bawah tidak bisa mengakses konten-konten berbahaya atau media sosial yang berbahaya. Nah tentu klasifikasi usia ini ada beberapa mekanisme yang tentu harus diawasi. Satu, media platform tentu bertanggung jawab untuk memastikan perlindungan anak di ranah daring tersebut. Kemudian tentu pemerintah secara paralel tentu melakukan pengawasan agar terkait anak-anak usia 16 tahun ini tidak terpapar dengan konten-konten berbahaya gitu ya, konten-konten negatif lainnya gitu ya. Nah hal lain tentu yang ini tidak mudah ya, bagaimana misalnya mengedukasi orang tua. Pemerintah sudah memiliki kebijakan, tapi kadang-kala orang tua memfasilitasi ya, dan bahkan akun orang tua itu sangat mudah diakses oleh anak. Tentu situasi pengasuhan era digital ini terus kita dorong bagaimana orang tua bijak di media sosial gitu, memastikan anak tunggu siap sampai usia 16 tahun sehingga akses-akses terkait konten-konten yang belum layak diakses oleh anak ya tentu orang tua juga bertanggung jawab memastikan perlindungan ini. Nah oleh sebab itu kekhawatiran orang tua terkait bagaimana kontak di media sosial, konten yang dibangun gitu ya, kemudian termasuk juga screen time ya, ini tentu menjadi satu tantangan ya bagi kita dan termasuk juga kami juga mendorong dunia pendidikan juga mengedukasi ya. Jadi Mas, dalam konteks ini bagaimana mendorong pelibatan pengasuhan semesta gitu ya. Karena kalau kita lihat tanggung jawab terkait perlindungan anak ini, kalau kita hanya diserahkan pada orang tua ya, di data aduan kami misalnya sepanjang tahun 2025 dari 2031 pelanggaran anak, hampir 60%-nya adalah situasi keluarga ya, di mana keluarga-keluarga yang tidak ideal, mengalami perceraian, perebutan hak asuh. Artinya keluarga dalam situasi hari ini ya tidak baik-baik saja. Nah disinilah peran pemerintah daerah dan termasuk juga masyarakat dan teman-teman media ya terus mengedukasi agar lingkungan anak dimanapun berada memang betul-betul didukung dengan lingkungan yang baik gitu Mas. Oke, perlu adanya sanksi atau juga efek jera bagi si pengeksploitasi anak ini. Apa kiranya
yang sudah didesak begitu ya, atau yang telah digaungkan dari KPAI untuk bisa memberikan efek jera atau mungkin juga sanksi bagi pelaku-pelaku eksploitasi anak ini? Ya, kalau dalam kasus ini misalnya unsurnya terbukti ya melakukan eksploitasi misalnya ekonomi gitu Mas dengan bukti-bukti yang kuat, ya tentu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sangat besar ancamannya, pidananya itu minimal 2 tahun maksimal 10 tahun ya. Ya. Dan bahkan denda 200 juta. Nah, saya kira dalam konteks ini kita tentu berharap ya kepolisian bisa menerapkan pasal-pasal berlapis, bahkan ya ada undang-undang kesehatan, udah undang-undang perlindungan anak ya, apalagi misalnya dalam konteks lain ya anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual gitu misalnya. Jadi di dalam konteks undang-undang perlindungan anak sebetulnya instrumennya sudah tersedia, tinggal lagi bagaimana memastikan negara ini ya itu melindungi generasi bangsanya, memastikan penegakan hukum gitu ya, sehingga nanti ada efek jera gitu ya, kemudian ada perubahan perilaku kepada hal yang positif, perubahan perilaku untuk berorientasi untuk melindungi anak-anak ya, termasuk juga melindungi anak-anak di ranah digital gitu Mas. Baik, baik. Terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPI atas insight Anda terkait dengan kondisi yang terjadi pada saat ini. Terima kasih, salam sehat selalu Pak Ya, Jasra. ya sehat. Terima kasih Mas.